remaja yang ada di rumah. Kita kembali lagi dalam acara kita podcast Do It for Jesus. Sapi iman tumbuh melalui firman Tuhan. Baik adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini kita akan belajar kembali lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kasih kita yang sudah hadir di hari ini, yang akan membagikan kebenaran firman Tuhan melalui sharing maupun diskusi-diskusi yang akan sebentar kita ikuti bersama-sama. Sebelum kita mulai untuk membacakan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa meminta tuntunan dari Roh Kudus. Doa dipimpin oleh Kakak Regi. Baik adik-adik yang ada di rumah dan kakak-kakak yang ada di sini, kita berdoa. 3. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus yang akan menolong kami memahami semua kebenaran firman yang akan kami baca dan berdiskusi di hari ini Tuhan. Dan tolong kami semua Tuhan agar benih firman Tuhan ini dapat jatuh di tanah hati kami, dapat bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat, sehingga kami benar-benar akan bertumbuh dalam iman kami, dalam pengenalan kami akan Engkau sendiri. Berbicaralah kepada kami Tuhan, pimpin kami ya Roh Kudus, agar kami semuanya dapat diberkati dengan kebenaran firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan kebenaran firman Tuhan. Kitab yang akan kita pelajari di hari ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-18 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-17. Adik-adik di rumah silakan ambil Alkitabnya dan kita akan mulai untuk belajar bersama. Kakak Tenja akan baca dan adik-adik boleh mengikuti. Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 17. Judul Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, dan di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah, dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya, dan banyak orang dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi setelah Galio menjadi gubernur di Akaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, "Ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat." Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan atau nama atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya.
Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian. Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Baik, adik-adik semua yang ada di rumah, kita akan sharing bersama kakak kekasih kita, kakak Regi dan juga kakak Ditri. Kita akan sama-sama belajar dari kebenaran firman. Nah, tadi kita sudah membaca pasal dan ayat yang baru saja kita selesai ini. Sekarang adik-adik pasti penasaran juga apa latar belakang kisah ini. Latar belakang dari bagaimana sampai Rasul Paulus ini dia bisa ada di Korintus. Mungkin nanti kakak Ditrik akan menjelaskan kepada kita bagaimana perjalanan Paulus sampai ada di Korintus. Baik, terima kasih kakak Tenci. Jadi adik-adik yang Kristus kasihi, kalau kita lihat baik-baik susunan kitab ini, ya mulai dari dalam perjanjian baru, Matius sampai Wahyu, itu disusun bukan hanya asal-asalan saja, tapi disusun berdasarkan rentetan waktu dan semuanya. Jadi kitab yang kita baca di hari ini, kitab Kisah Para Rasul, kenapa dia bisa ada sebelum kitab Roma, Korintus, itu karena ada sangkut pautnya, ya, dimana di dalam kitab ini itu menceritakan tentang bagaimana perjuangan rasul-rasul, khususnya Paulus, dalam memberitakan Injil ke tempat-tempat yang belum ada jemaat, dan salah satunya yaitu adalah jemaat di Korintus. Jadi makanya kitab Kisah Para Rasul ini dia harus berada sebelum kitab Korintus itu sendiri, karena Korintus itu setelah jemaat dibentuk dari hasil dari pelayanan Paulus di Korintus dalam bacaan kita di hari ini, baru disitulah Paulus menulis suratnya untuk jemaat di Korintus banyak 2 kali. Jadi kita sedang membicarakan perjuangan Paulus dan teman-temannya pada masa itu untuk memberitakan firman Tuhan di tempat yang tidak ada jemaat, ya. Jemaat yang ada yang terdekat saat itu adalah jemaat Antioquia. Jadi itu satu-satunya jemaat yang mereka bisa pergi untuk mendapatkan bantuan, sokongan apapun yang bisa dikasih dari jemaat itu. Mereka pergi ke Filipi. Mereka di sini maksudnya Paulus dan Silas dalam pembacaan minggu lalu. Dan di minggu ini Paulus ada di Korintus. Jadi itu mungkin latar belakang mengenai kitab Kisah Para Rasul ini. Terus di Korintus ini sendiri Paulus berjumpa dengan Aquila dan istrinya Priscilla, dan dia tinggal bersama-sama dengan mereka. Sesudah itu dia juga nanti akan tinggal bersama-sama dengan Titius Justus, dan setelah itu dia melanjutkan perjalanannya lagi dari Korintus. Itu mungkin latar belakang dari cerita tentang Paulus di Korintus dulu yang bisa kakak bagikan. Kakak kembalikan untuk kakak Tenji. Baik, terima kasih sekali. Itu latar belakang ya adik-adik, bagaimana Paulus bisa ada di Korintus. Jadi Paulus bukan jalan-jalan, bukan wisata rohani, tapi Paulus memberitakan Injil. Yang sebelumnya di Antioquia, ada perjalanan yang kemarin minggu lalu, sehingga di Filipi lagi, dan kemudian sudah tiba di Korintus, dan kemudian tinggal bersama, tadi kita ada bilang Aquila dan istrinya Priscilla. Apakah mereka ini mengenal Paulus atau tidak ya kakak? Mereka tentunya mengenal ya Paulus ya. Paulus saat itu adalah seseorang yang cukup terkenal, khususnya di kalangan orang-orang percaya. Betul sekali ya. Jadi begitu luar biasa mereka menyambut Paulus ya, memberi tumpangan, tempat tinggal, dan pasti melayani dia juga ya. Baik, adik-adik remaja yang dikasihi oleh Tuhan, pasti adik-adik remaja juga bertanya-tanya. Kalau tadi latar belakang yang disampaikan oleh kakak Ditri, pasti dari pembacaan ini adik-adik juga bertanya. Waktu Paulus sudah sampai di Korintus, yang tadi ketemu Priscilla itu dan Aquila, kemudian dia melakukan pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan. Nah, ketika dia ada di sana, apa tantangan yang dia hadapi? Mungkin kakak Ditrik lagi ya, kakak Ditrik lagi, nanti kakak Regi akan menjelaskan di kita lagi apa tantangan yang dia hadapi waktu dia tiba di sana. Baik, terima kasih. Di sini kita bisa melihat bahwa dalam bacaan kita di situ Paulus ini dia harus bersama-sama dan Aquila bekerja untuk membuat tenda. Artinya bahwa
mereka ada di suatu tempat yang baru, tidak ada orang-orang Kristen di situ. Mereka lah yang akan nanti membuat orang-orang di situ menjadi Kristen lewat tuntunan atau pekerjaan Roh Tuhan sendiri. Jadi ketika mereka ada di situ, keperluan untuk makan, minum, mereka harus mengusahakannya sendiri. Jadi Dan harus untuk bekerja itu, ya. ya Punya mereka harus skill juga bekerja, harus itu ada. salah satu tantangan yang harus mereka hadapi. Jadi mereka berdua harus kerja supaya mereka bisa makan, dapat uang dan itu bisa makan. Terus juga mereka harus bisa membagi waktu untuk melakukan pelayanan ini kepada orang-orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah. Terima kasih Kakak Ditrik. Nah, sesuatu yang tidak mudah ini yang tadi disampaikan oleh Kakak Ditrik, yang dihadapi oleh Paulus, yaitu tantangannya, tantangan hidup maupun tantangan budaya di sana. Nah, yang jadi pertanyaan ini, waktu dia melakukan pemberitaan itu kan, dia tetap meskipun tadi tak ada tantangan-tantangan, tapi tetap Paulus memberitakan Injil. Nah, dalam pembacaan ini ketika dia memberitakan Injil di ayat 5, di situ ternyata dia didatangi oleh Silas dan Timotius dari Makedonia. Nah, Kakak Regi mungkin bisa jelaskan kepada kita adik-adik apa perbedaan ketika Paulus melayani seorang diri, dan pastinya juga ada saudara-saudara seiman seperti Priscilla dan Aquila. Apa perbedaannya dengan ketika dia melayani di saat itu ada Silas dengan Timotius? Iya. Kakak bisa jelaskan kepada kita di rumah maupun kita yang ada di sini. Ya, kehadiran meskipun tadi Kak Teji bilang Aquila dan Priscilla ada, Iya, dan saudara-saudara seiman. saudara-saudara seiman juga ada, tetapi ketika Silas dan Timotius datang, mereka membuat perubahan ya, maksudnya sesuatu yang berbeda dari spirit atau semangat dari Rasul Paulus sendiri ya dalam memberitakan Injil. Nah, yang Kakak Regi lihat di sini bahwa untuk Rasul Paulus memberitakan Injil seorang diri di negeri yang asing, negeri yang tidak ada saudara, tidak ada teman. Priscilla dan Aquila juga mungkin bukan orang yang terlalu dekat buat Paulus ya, tetapi Timotius dan Silas adalah orang yang dekat. Bahkan Timotius di sini kalau kita baca di kitab-kitab yang lain ya, kitab Timotius, betul, Paulus memanggilnya sebagai anak rohani. anak rohani, dia bukan anak murid begitu Anak ya. murid. Jadi ketika kehadiran Silas dan Timotius datang ke kota Korintus ini, Paulus dia menjadi ada rasa semangat. Lebih semangat Iya, lagi. rasa oh saya tidak sendiri, ada satu teman. Biasa ketong begitu tuh. Betul. Kalau tuh ke suatu negeri yang macam hanya kita sendiri, kita mau lakukan apapun itu pasti dengan rasa ada Kewaspadaan. waspada. yang tinggi, ya. Terus juga semangat kita mungkin tidak terlalu tinggi begitu. Tapi ketika kita dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman, apalagi orang yang paling dekat dengan Tuhan, tiba-tiba dong muncul itu ada spirit itu bangkit, tuh semangat untuk melayani itu. Semangat Iya. itu lebih lagi ya. Jadi ternyata untuk bagian ini saya lihat di sini bahwa kebersamaan itu penting sekali. Jadi kita kalau macam lakukan sesuatu sama-sama atau orang lain tokoh kita dong datang sama-sama dan tong spirit semangat itu bangkit kembali. Jadi saya pikir itu yang membuat perbedaan dari Paulus ketika dia sendiri memberitakan Injil dengan kehadiran Silas dan Timotius. Di ayat 5 situ bilang ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman. Berarti tadinya dia belum sepenuhnya, mungkin dia lebih fokus ke pekerjaan cari uang dulu ya untuk menopang dia kehidupan toh. Tapi ketika Silas dan Timotius datang, mungkin mereka bantu Paulus sehingga pekerjaan untuk cari dong punya dana tuh ada, baru dong beritakan Injil sama-sama. Jadi dia sangat, kehadiran mereka berdua ini sangat menolong sekali untuk menopang pelayanan dari Paulus itu sendiri. Kakak Regi lanjut bacanya, baca firman ini, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi Paulus dia punya fokus untuk memberitakan firman ini kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Mungkin dengan semangat baru yang Timotius dan Silas munculkan ke dalam diri Paulus dia dengan keberanian juga memberitakan firman kepada orang-orang Yahudi di kota Korintus itu sendiri. Ya itu dulu dari Kakak Regi, mungkin ada. Baik, luar biasa sekali adik-adik. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa melayani Tuhan ketika kita seorang diri dan bersama dengan tim itu ada perbedaan yang luar biasa sekali. Kalau kita sendiri pasti kita akan merasa kayak gimana ya, kayak bebantu tapi katanya macam kalau kayu api satu begitu kan dia kurang panas tuh. Kalau tuh kayu api banyak gitu panas sekali dan langsung pasti air mendidih betul mendidih cepat. Baik.
Nah ini penjelasan yang luar biasa dari Kakak Regi. Tapi Kakak Tenci mau tanya sama Kakak Distri, karena Kakak Tenci juga penasaran. Dulu Kakak Distri punya pengalaman sebagai ketua pemuda, bagaimana melayani bersama tim, dan kalau misalnya ketika Kakak Distri merasa bahwa kayaknya sepertinya sendiri, itu ada perasaan seperti yang cerita ini kan? Kakak Distri mungkin bisa bagikan sedikit kepada adik-adik Pengalaman. Sekali terima kasih Kakak Tenci. Jadi kita semua pasti punya pengalaman serupa, karena kakak juga yang duduk sini punya pengalaman banyak sekali. Tapi yang saya bagikan waktu dengan teman-teman pemuda, ya terkadang kita berharap bahwa teman yang ini dia bisa jalankan, dia punya tanggung jawab seperti yang sudah diberikan ya. Tapi dalam kenyataannya mungkin mereka juga ada punya kesibukan lain dan sebagainya, dan untuk itu dalam melayani Tuhan memang kadang ada situasi-situasi di mana kita merasa bahwa kita sendiri, khususnya ketika kita ada dalam suatu organisasi pemuda. Itu tentunya kita sangat berharap sekali kerjasama dari teman-teman yang lain, karena ini organisasi yang resmi, yang di-SK-kan, dan semuanya harus memiliki rasa tanggung jawab yang sama. Tapi ketika teman-teman yang lain tidak bekerja seperti yang kita harapkan, ya kita kembali lagi melihat bahwa semua yang kita buat ini untuk Tuhan ya. Dan kita di sini bukan untuk membanding-bandingkan, saya yang lebih aktif, dia tidak, saya yang kasih lebih banyak dan dia kasih sedikit, tidak seperti itu, karena Tuhan tidak pernah melihat besar kecil pemberian kita, tapi Tuhan lihat ketulusan hati kita dalam melayani Tuhan. Jadi memang kehadiran teman-teman dalam bekerja sama tuh sangat membawa perubahan sekali, punya pengaruh yang besar. Tapi bukan berarti di saat teman-teman itu mereka ada punya kesibukan lain, terus kita pura-pura lupa begitu kalau sebenarnya kita harus buat sesuatu. Jadi memang ada punya pengaruh yang besar buat kita juga, tapi bukan berarti kita mau jadikan itu sebagai alasan untuk tidak melayani Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan. Iya Kakak Tenci, dari Kakak Distri, Kakak Regi juga bilang kayak adik-adik sekolah minggu. Kakak Regi bicara tentang bagaimana kita saling mensupport ya, mendukung. Nah kalau Kakak Regi lihat di sini tuh, kalau Kakak Regi misalnya sini contoh ya, kalau Kakak Regi macam buang macam berita kah atau pemberitahuan kah di WhatsApp tuh, terus teman-teman yang lain bilang siap macam biasa kita bilang prajurit, ada yang bilang titik siap ya, banyak sekali yang non komen siap, itu spiritnya tuh muncul. Berarti saya sendiri, ada orang lain yang dukung saya. Jadi itu membangkitkan semangat. Jadi saya pikir penting sekali bagi kita semua, anak sekolah minggu maupun termasuk, kita harus saling mendukung. Karena pekerjaan pemberitaan Injil bukan pekerjaan satu orang saja, kita semua. Dengan support yang kita bikin tuh kasih bangkit semangat. Mungkin pengasuh yang mungkin semua terjun begini, kamu adik-adik datang dan kamu punya kehadiran, dengan kamu WA, dengan kamu punya komen-komen, mungkin komen di podcast juga, ikas kartu pengasuh juga, jatuh semangat gitu toh. Luar biasa sekali. Jadi pelajaran luar biasa yang kita ambil dari sini nih, bahwa memang bersama dengan tim, bersama dengan teman itu punya pengaruh yang luar biasa. Tadi Kak Ditrik bilang bahwa memang betul ada pengaruh yang secara tidak langsung itu ada energi begitu, ada energi yang mengalir. Kan hanya datang saja itu sudah kita sudah cinta sekali, energi baru, ada teman. Ya. Baik, adik-adik kembali lagi ke pembacaan kita. Nah, tadi dalam pembacaan ini, di sini ketika Paulus dan Silas dan Timotius sudah tiba, itu membuat Paulus menjadi lebih semangat lagi untuk memberitakan firman di Korintus. Namun ketika Paulus dengan semangat yang tinggi itu memberitakan firman Tuhan, banyak orang-orang yang tersuka. Nah, orang-orang yang tersuka justru datang dari orang-orang yang mengenal Tuhan, orang-orang yang mengenal Tuhan dalam arti yang hidup di zaman, bukan hidup di zaman Musa, maksudnya hidup dengan kitab Taurat. Nah, dia orang-orang sebangsa sendiri, itu orang-orang Yahudi, orang-orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang dikenal oleh Musa. Mereka sendiri yang menolak apa yang disampaikan oleh Paulus. Nah, adik-adik pasti penasaran, katanya juga penasaran, kenapa orang Yahudi begitu dengan semangatnya untuk menjatuhkan seorang Paulus. Padahal kan Paulus memberitakan kebenaran. Nah, apakah Paulus, bahkan mereka bilang
Paulus nih dia menentang, mereka mengadu ke gubernur kan, ini pembesar yang baru tadi. Mereka mengadu kalau Paulus ini membawa ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Nah, kenapa mereka begitu ini dengan Paulus? Kakak Regi bisa jelaskan kepada kita? Iya, adik-adik semua betul sekali bahwa pertentangan itu bukan datang dari orang luar, justru orang-orang sebangsanya, orang-orang Yahudi. Mereka menentang Paulus karena mereka berpikir Paulus ini dia membawa berita atau kabar Injil yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Ya tahu begitu kakak? Tidak sesuai dengan hukum Taurat. Nah pertanyaannya, mengapa mereka sangat menentang Paulus kan? Iya, apakah Paulus tidak mengerti hukum Taurat? Kalau dari sini adik-adik semua bahwa pekerjaan pemberitaan Injil ini kita harus tahu bahwa pekerjaan pemberitaan Injil pasti ada tantangannya. Nah meskipun orang Yahudi ini sudah berjalan dengan Tuhan ya, selama mereka hidup dari nenek moyang mereka sampai dengan bangsa ini, tapi mereka tidak mengerti bahwa Yesus Kristus yang hadir itu adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka pikir Yesus itu hanyalah anak seorang tukang kayu, seorang dari orang keturunan dari suku Yehuda, karena bapaknya Yusuf berasal dari suku Yehuda, dan mereka tidak menerima itu. Mereka bilang masa Allah seperti itu. Nah hal inilah yang menentang iman, atau hal ini yang membuat orang Yahudi bereaksi terhadap pemberitaan Paulus bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka berkata bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Mesias atau bukanlah Tuhan yang dinantikan. Mereka masih menantikan Yesus itu yang datang langsung kayak zaman Musa, ada awan besar yang mengikuti mereka waktu siang, kemudian mungkin ada api, atau bahkan raja yang lahir dari keturunan Daud yang sebagai raja. Mereka belum bisa move on ya begitu kakak. Mereka tidak terima kenyataan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus Kristus itulah yang dinubuatkan oleh para nabi di kitab-kitab sebelumnya tentang Mesias akan lahir. Mereka tidak terima itu. Mereka pikir Mesias akan datang seperti pada zaman Raja Daud akan memerintah dari tahta Daud menjadi raja dan mengusir orang-orang Roma yang waktu itu menjajah mereka. Mereka bilang, kenapa Yesus datang sangat lembut, tidak seperti lagi. Iya, bahkan disalibkan, bahkan bergaul dengan orang-orang yang seperti pencuri atau pelacur atau bahkan orang-orang jahat. Mereka tidak terima itu. Bahkan ada hukum-hukum Taurat yang Yesus sendiri pada waktu itu menentang ya, bukan menentang untuk meniadakan, tapi untuk memperbaikinya, meluruskan bahwa arti dari hukum Taurat yang sebenarnya adalah seperti ini. Tapi mereka melihat itu menjadi ancaman bagi mereka. Kemudian adat itu yang bilang tentang adat istiadat Yahudi, mereka harus mencuci tangan, segala tradisi-tradisi seperti itu. Murid-murid Yesus, gitu. Tradisi-tradisi lahir ya, murid-murid Yesus tidak melakukan. Ada kalanya mereka tidak melakukan seperti yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Di ayat-ayat lainnya kita baca di Injil-Injil, mereka makan waktu itu tidak mencuci tangan, terus mereka ditegur sama ahli Taurat atau orang Farisi. Nah, Rasul Paulus ini dulunya juga dia menentang, dia adalah orang Farisi yang paham benar tentang Taurat dan juga hukum-hukum Musa lainnya yang berbicara tentang tradisi. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus secara pribadi, dia sungguh-sungguh mengerti bahwa sungguh Yesus Kristus itu benar-benar Mesias yang dijanjikan itu, Raja yang dijanjikan itu. Dan Yesus Kristus itu adalah juru selamat yang harus diwartakan kepada orang lain agar lewat nama Yesus ini semua orang diselamatkan, bukan hanya orang Yahudi tapi semua orang bangsa-bangsa lain juga harus menerima dia sebagai juru selamat. Itu mungkin penjelasan kakak lagi mengenai reaksi dari orang Yahudi menolak Paulus si pemberita Injil tentang Yesus Kristus. Baik, luar biasa sekali itu. Kenapa ceritanya, latar belakangnya kenapa orang Yahudi begitu memusuhi seorang Paulus? Ya silakan juga Dietrich mau tambahkan lagi. Kakak, mungkin saya mau tambahkan 2 hal saja. Yang pertama tadi masih memiliki kaitan dengan yang sudah kakak Regi bilang, bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu yang sedang dijajah oleh orang-orang Romawi ya, mereka tentunya ketika sudah dinubuatkan bahwa Mesias akan datang, Mesias ini berarti adalah seorang raja. Raja dalam arti pemikiran mereka itu akan membebaskan dari situasi politik, dari penjajahan mereka pada saat itu. Padahal yang dimaksudkan dari nubuatan itu sendiri adalah membebaskan dunia ini dari dosa, dari belenggu dosa ya. Jadi makanya ketika Yesus datang,
mereka tidak bisa terima kalau Yesus sampai mati. Dan Yesus kenapa Mesias baru mati lagi? Iya, itu yang pertama. Yang kedua, Yesus harus mati dengan status sebagai tahanan ya. Dia ditangkap, terus digantung dan meninggal ya. Jadi kakak mau bilang buat adik-adik semua, kita coba sama-sama bayangkan ada satu narapidana atau tahanan yang ada orang-orang percaya kalau dia itu adalah juru selamat dunia. Orang itu kemudian disalibkan, dan sekarang kita semua harus diyakinkan bahwa orang ini adalah juru selamat dunia. Dia sudah Tuhan yang dinubuatkan dari perjanjian lama. Tentunya ini sesuatu yang secara manusia akan sedikit susah untuk diterima karena ini adalah seorang hukuman. Dia sendiri sudah dihukum berdasarkan keputusan tertinggi dari Kekaisaran Romawi pada saat itu ya, gubernur yang ada di situ, mereka sudah menghukum Yesus. Berarti dia ini adalah seorang hukuman dan dia berarti salah ya, orang yang bersalah, dan untuk itu mereka tidak mungkin akan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi ini saya rasa dua poin yang penting juga yang jadi alasan mengapa orang-orang Yahudi susah sekali untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Karena itu yang pertama tadi, mereka berharap Yesus datang untuk membebaskan dari situasi politik. Yang kedua, karena Yesus sendiri dihukum sebagai seorang hukuman ya. Ini semua orang melihat dia seperti itu, dan tentu mereka tidak mau mengakui dia itu kan seorang tahanan yang dihukum. Ngapain kita harus terima dia, mengakui dia sebagai seorang Mesias, sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita? Tidak mungkin. Nah, makanya mereka sangat sulit sekali untuk terima kasih sekali Kak Didrik. Justru itulah yang tadi Kak Didrik dan Kak Regi jelaskan, bagaimana orang-orang Yahudi ketika menolak pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Paulus, karena tadi mereka masih percaya bahwa Mesias yang mereka nantikan itu belum digenapi di dalam seorang Yesus Kristus. Mereka masih menantikan sosok yang benar-benar secara politik bisa membebaskan mereka. Dan yang tadi Kak Didrik bilang, masa seorang hukuman bisa menjadi Mesias bagi kita? Padahal orang-orang Yahudi tidak mengerti bahwa apa yang dinubuatkan, tadi Kak Regi jelaskan, apa yang dinubuatkan di kitab Yesaya maupun kitab-kitab perjanjian lama, Yesuslah yang datang menggenapi semua itu. Hukuman kita lah yang ditanggung di atas dia. Begitu ya Kakak? Jadi mereka mengenal Allah tuh hanya bersifat secara lahiriah saja. Rohnya mereka belum sungguh-sungguh. Jadi makanya mereka lihat segala sesuatu dari lahiriahnya. Yesus lahir dari siapa sih? Keturunan siapa? Mereka selidiki lagi dari hal itu. Makanya itu yang membuat mereka sulit sekali untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Bahkan murid-murid Yesus juga ya, yang selalu ada pada saat Yesus ada di sana, mereka yang mengikuti Yesus. Ketika Yesus mati kan 2 orang tuh mau pulang tuh, tapi akhirnya Yesus ketemu dalam perjalanan. Mereka kembali. Perjalanan ya mau. Luar biasa sekali. Ya, adik-adik yang di rumah, semoga tadi penjelasan yang sudah disampaikan bisa membuat kita lebih diperkaya lagi dalam pengetahuan tentang bagaimana pemberitaan Injil ini ketika dilakukan oleh Paulus. Ada tantangan-tantangan yang dihadapi. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Paulus ketika itu, Paulus, kita dalam pembacaan ini kita melihat bagaimana respon dari seorang Paulus ketika menghadapi tantangan itu. Nah, tantangan itu nanti akan disampaikan oleh, apa respon dari tantangan itu, kita minta Kak Didrik dan juga nanti Kak Regi untuk menyampaikan, memberikan penjelasan kepada kita apa respon yang diberikan oleh seorang Paulus. Baik, terima kasih. Di situ kita bisa lihat di ayatnya yang ke-6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ini merupakan suatu tantangan ya, ketika ada orang lain yang tidak suka dengan pelayanan kita. Dalam teks bacaan kita di sini Paulus
ketika dia diperhadapkan dengan tantangan serupa, dia memberikan respon yang sangat, menurut Kakak Dietrich, sangat alami ya. Kalau kita lihat, tidak hanya Paulus sendiri saja, ada nabi-nabi lain juga di dalam Alkitab yang terbawa emosi karena mereka terpancing dengan suasana ya. Kalau kita lihat ada Nabi Yunus ya, yang Tuhan suruh untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di kota Niniwe, tapi karena mereka semua terlalu kepala batu menurut kepala angin saat itu, jadi Yunus tidak mau ke sana. Akhirnya dia melarikan diri, tapi Tuhan tetap bawa dia. Dan masih ada banyak cerita lainnya lagi dari nabi-nabi lain, mana kita bisa melihat bahwa sebagai manusia terkadang kita terpancing dengan emosi ya, karena situasi yang ada di sekitar kita. Tetapi di situ ketika kita terpancing dengan situasi, Tuhan tidak meninggalkan kita ya. Di ayatnya yang ke-9 di situ dikatakan, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Di mana dalam penglihatan itu Tuhan bilang, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Firman Tuhan ini sungguh menguatkan Paulus sehingga Paulus tidak jadi keluar dari kota Korintus. Dia tinggal sampai selama 1 tahun 6 bulan, ya 1,5 tahun. Luar biasa sekali. Tapi juga kita lihat bahwa sebelum dapat penglihatan itu, rupanya Paulus dia tidak langsung keluar dari tempat itu. Dia masih bermalam di rumah seorang yang bernama Titius Justus. Dan karena dia tinggal di situ, ada orang-orang yang menjadi percaya juga kepada Kristus. Jadi terkadang walaupun kita marah terhadap suatu situasi ya, bukan berarti kita marah terus kita kasih jadi sudah, betul sudah itu ya. Macam Paulus bilang, saya keluar dari kota ini sekarang. Tapi bukan berarti saat itu juga dia mau keluar ya. Itu hanya kata-kata saja kayak ini dong bilang. Jadi dari sini kita belajar bahwa it's okay ya, tidak apa-apa kalau terkadang kita menjadi marah, karena Tuhan yang kita sembah, ketika Tuhan menciptakan kita serupa dengan Dia, itu berarti sesuatu yang Dia wariskan kepada kita tuh bukan hanya hal-hal yang tentang kasih, tapi Tuhan yang kita sembah juga bisa marah. Berarti kita sebagai anak-anak Tuhan juga marah, itu adalah bagian dari sifat Allah yang diwariskan. Jadi bukan itu normal. Marah tapi bukan marah-marah. Marah dalam hal yang baik ya. Marah tapi bukan marah-marah. Marah dalam hal yang baik, bukan marah-marah ya. Marah untuk tujuan yang baik ya. Jadi di sini kita bisa lihat bersama-sama bagaimana Paulus meresponi situasi itu. Dia tidak pergi, dia tetap tenang walaupun dia sedang marah, dan di dalam ketenangan itulah Tuhan ingatkan dia untuk jangan takut, tetap maju. Jadi meskipun kita nggak ada marah apa, tapi tidak pernah ada kata terlambat untuk menyelesaikan situasi itu. Tetap tenang, terus kembali lagi bicara, pasti semua akan aman ya. Tuhan Yesus juga pernah marah kakak. Tuhan Yesus pernah marah ya. Tapi tidak marah-marah. Tidak marah-marah. Ya. Katanya tidak marah-marah seperti apa yang kakak maksudkan? Macam marah langsung maki-maki gitu. Maki-maki ya. Itu marah-marah salah. Yang semprot langsung. Itu yang salah. Jangan maki-maki toh. Di sini Paulus tidak maki ya. Marah kita menyatakan aku salah. Ya itu kan kita marah juga tuh. Tapi jangan langsung kata-kata kebun binatang dan lain-lain. Itu yang marah-marah. Tuh. Terima kasih sekali Kakak Dietrich. Kakak Regi. Ya kalau kakak lihat dari sini reaksi dari Paulus nih sebagai orang yang dia berjuang sekali untuk kasih tahu dia orang sendiri, orang Yahudi, supaya dong bisa bertobat. Betul, dia suku sendiri. Artinya bahwa kita kalau orang kita keluarga sendiri atau orang dekat tuh tidak kasih tahu kan rasa bersalah tuh. Betul. Dia harus kita harus kasih tahu ini yang baik loh, ini yang benar, kau harus ikuti. Terus dong respon macam apa dong? Dong malas tahu tuh macam rasa ganas juga tuh macam Yesus kasih tahu kau untuk baik, tapi kenapa kau begini? Akhirnya Paulus dia bilang dalam bacaan yang tadi Kakak Dietrich juga sudah baca, dia bilang biarkanlah darah tertumpah atas kepala mertuanya. Dia bilang sudah kasih tinggal sudah. Kau mau dengar kah? Tidak kah? Kau mau terima kah? Tidak. Yang penting saya suka kasih tahu. Itu kan reaksi dari Paulus toh. Akhirnya dia pergi, dia bilang begini. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Jadi hati orang Yahudi itu masih keras. Dia belum bisa terima. Jadi dia bilang sudah, kamu hati keras begitu sudah, saya mau pergi kepada bangsa-bangsa lain. Saya pikir itu juga bagaimana
Injil diberitakan ke bangsa-bangsa lainnya. Ketika orang Yahudi waktu itu tidak menolak ya, akhirnya Injil dia keluar sampai ke Asia dan ke tempat-tempat lain. Jadi saya pikir memang ada maksud juga di balik itu semua, bahwa Injil harus tersebar. Jadi Paulus, jangan kau fokus ke situ saja, kau lanjut. Kalau di situ kau suka tahu, nanti Tuhan yang kerja dari belakang. Penting kau lanjutkan pekerjaan ini sampai semua telinga itu mendengar. Jadi saya pikir itu poin penting. Nah, terkait dengan apa yang menjadi reaksi Paulus, saya pikir dalam ayat 9 di situ sangat jelas bahwa Tuhan berkata kepada Paulus, jangan takut, teruslah beritakan firman dan jangan diam. Meskipun ada yang tolak kok, Tuhan berikan kekuatan kepada ini ya, Paulus. Kadang kan kalau kita memberitakan Injil tapi orang tak pernah berubah-ubah, tak pernah bertobat, kita bilang, kita berdoa untuk tempat togel, tapi kenapa tempat togel tertutup ya, begitu tuh. Kita berdoa untuk barbar, tapi kayak ketong juga emosi tuh, tapi Tuhan di sini kasus ini macam seperti mirip ya, saya tidak bilang sama tapi seperti mirip. Sesuatu yang kita sudah bawa dalam pergumulan, kita sudah doakan tapi kelihatannya belum ada terjadi perubahan. Nah, di sini Tuhan pesankan kepada Paulus, meskipun reaksi dari orang Yahudi itu reaksi yang kurang baik, maupun mereka punya sikap-sikap yang tidak baik terhadap diri Paulus, yang membuat hati Paulus juga sedikit rasa drop ya. Kalau kita bikin tapi sesuatu tidak ada dia buah, atau tanam sesuatu tapi tidak ada menghasilkan buah, seperti semangat itu drop. Jadi Paulus di sini kembali dikuatkan lagi oleh Tuhan, jangan takut. Terus beritakan firman, terus beritakan. Dan jangan diam. Ini kunci sekali, penting sekali buat kita. Di mana saja dan kapan saja, kepada siapa saja, jangan diam untuk memberitakan firman. Entah dong mau terima, entah dong mau berubah, itu urusan Roh Kudus, urusan Tuhan ya. Kita punya tugas adalah menyampaikan firman. Perubahan atau pertobatan itu karya Roh Kudus nanti dalam hidup semua orang. Jadi Tuhan bilang jangan takut, terus beritakan firman. Itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih sekali untuk kakak berdua untuk penjelasan tadi, bagaimana kita sudah dengar latar belakang dari Paulus bisa sampai di Korintus, lalu melakukan pemberitaan Injil, juga tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi bagaimana dia sikap dari seorang Paulus untuk meresponi tantangan-tantangan itu dan tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kita minta dari kakak Aditrik dan juga kakak Regi memberikan pesan-pesan kepada adik-adik yang ada di rumah yang mendengarkan podcast ini, pesan-pesan apa yang harus kita lakukan melalui pembacaan firman Tuhan ini, sehingga itu akan menjadi komitmen bagi kita untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan dalam situasi-situasi yang sulit, situasi COVID maupun situasi masalah hidup lainnya. Ya, dari kakak Regi duluan ya. Ya, kakak Regi pesankan buat adik-adik, mungkin adik-adik sudah berusaha untuk meyakinkan orang lain untuk percaya kepada Yesus. Mungkin itu bapak dan mama di rumah atau siapa saja yang adik-adik rasa saya harus cerita Yesus kepada dia, tapi responnya seperti tidak mau dengar atau malas tahu, atau mungkin malas balik sama adik, sama kamu di rumah, kok diam, kok tahu apa, kamu kasih pas nasihat saya untuk apa? Adik-adik jangan patah semangat. Seperti di sini Tuhan Yesus bilang jangan takut, teruslah beritakan firman dan jangan diam. Jadi kakak Regi juga dan kita semua pengasuh yang sini, terutama saya juga, saya kadang-kala berdoa ya untuk sesuatu. Misalnya terus terang tadi saya singgung tentang togel-togel ya. Mungkin ada orang, mungkin kita mama dan bapak dorang di rumah masih rumus-rumus. Iya, rumus-rumus, tapi kita setahu mama dan bapak stoka. Mungkin seperti itu ya. Ingin kasih tahu, ada yang bapak dan mama masih bagaimana, belum beribadah di gereja, mereka masih malas ke gereja, ataupun mungkin ada orang tua yang masih miras, dan kita tahu itu salah. Kita mau kasih nasihat tapi tong dapat teguran, tong dapat marah. Tuhan bilang jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Tapi ya jika kakak mau bilang harus dengan hikmat. Jangan juga ketong macam bikin macam tong lebih hebat dari orang, tong marah-marah baru kayak macam, harus dengan hikmat dan berdoa. Minta Tuhan punya cara, bukan kita punya cara. Itu dari kakak Regi pesan untuk adik-adik. Silakan kakak Ditrik. Baik, terima kasih. Yang ingin kakak Ditrik tekankan saja sebagai pesan untuk adik-adik melalui firman Tuhan di hari ini, yaitu supaya kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melayani Tuhan bukan hanya lewat pemberitaan firman Tuhan ya, tapi lewat kita punya sikap hidup. Dalam bacaan kita tadi, di situ
ketika Paulus dia tinggal dengan Titius Justus, di sebelah rumah Titius ini ada rumah ibadat ya. Dan kepala rumah ibadat itu menjadi percaya. Nah, Alkitab tidak kasih tahu kenapa sampai dia jadi percaya. Apakah lewat pemberitaan firman dari si Paulus atau lewat sikap hidup si Paulus ini? Karena meskipun dia dihujat, dia dikata-katai sama orang-orang yang ada di sekitar situ, tapi dia tetap, walaupun marah, dia tetap tenang dan dia tetap tinggal di situ. Dan hal itu yang membuat orang-orang di sekitar situ, termasuk kepala rumah ibadat ini, menjadi percaya kepada Kristus. Jadi tanpa memberitakan firman Tuhan, kita punya sikap hidup ya, perilaku sehari-hari, lewat pekerjaan kita, itu semuanya bisa kita pakai untuk melayani Tuhan. Ketika adik-adik dorang mama suruh cuci piring, kalau adik-adik cuci piring pasti mama bilang, aduh puji Tuhan piring-piring sebersih, nama Tuhan yang dimuliakan. Jadi dari hal-hal yang kecil-kecil, adik-adik mungkin sekarang belum cukup berani atau cukup punya pengertian tentang firman Tuhan yang bisa dibagikan. Tapi lewat apa saja yang adik-adik bisa lakukan untuk melayani Tuhan, adik-adik lakukan itu dengan penuh sukacita, seperti di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 ya. Tetapi apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu yang bisa kakak sampaikan. Tuhan bilang jangan takut, kita ada di pandemi COVID-19. Nah ini sudah salah satu contoh dari pelayanan kami pengasuh. Kami tidak takut ya. Tengah-tengah situasi seperti ini, firman Tuhan juga mengingatkan kita supaya jangan takut. Sebagai pengasuh kita terus melayani adik-adik, dan adik-adik juga terus lewat firman Tuhan yang kami bagikan mau melayani siapa saja dengan cara apapun itu. Mungkin itu saja yang saya kakak bagikan. Kayaknya kakak Didrik, kakak Penci, kita ayat untuk ayat kunci atau ayat mas kita tuh di jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Baik, terima kasih sekali untuk kakak berdua yang sudah memberikan pesan buat kita adik-adik remaja, dan biar itu menjadi komitmen kita bahwa di situasi apapun, di masa-masa sulit yang kita hadapi, situasi COVID kah, situasi masalah dalam keluarga, masalah mama dan bapak perhatikan kita enggak, tetap jangan takut. Kita harus tetap menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Bersaksi melalui kehidupan kita, melalui perilaku kita setiap hari. Dan juga satu lagi pesan dari kakak Tenci untuk kita yang sudah terlibat dalam pelayanan, biarlah kita tetap menjadi tim. Karena dalam pelayanan itu kalau satu terdatang, nanti kita merasa kurang. Biar kita hanya punya tugas untuk pasang kabel saja kah, atau angkat-angkat meja kah, tanpa satu orang ini, maka pelayanan itu pasti akan rasanya kurang. Jadi tidak ada yang hebat dalam pelayanan. Ketika kita bersama-sama dengan tim, maka kita semua adalah orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan. Baik, itu saja kita punya pembahasan di hari ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama, sudah kita sharingkan, ini akan menjadi berkat, menjadi pedoman bagi kita anak-anak remaja untuk terus melangkah bersama dengan Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri podcast kita dengan doa. Doa akan dibawakan oleh kakak Didrik. Kakak Didrik, jangan lupa doakan adik-adik kita yang sakit maupun yang memiliki pergumulan, dan juga mereka yang sudah mulai aktif lagi kembali sekolah, dan juga mereka yang takut untuk divaksin ini, supaya kita berdoa supaya Tuhan juga bekerja lewat para medis yang akan menolong adik-adik untuk vaksin, dan mereka bisa aktif kembali lagi untuk sekolah. Rencananya begitu yang kita dengar bocor-bocornya. Jadi nanti kita tolong doakan juga supaya mereka selalu sehat, dalam keadaan yang sehat. Silakan kakak. Baik, adik-adik yang Kristus kasihi, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami datang mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama melalui siaran ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan ini. Kami berdoa supaya melalui firman Tuhan ini kami bisa menjadi anak-anak yang tidak takut ketika kami melakukan hal-hal yang baik. Ketika kami diperhadapkan dengan situasi yang sulit, kami tidak akan tinggal diam, kami akan terus melakukan kebaikan. Karena kami percaya akan firman-Mu ini Tuhan, bahwa Engkau akan selalu ada bersama-sama dengan setiap kami yang menaruh harap sepenuhnya kepadamu,
lewat tindakan-tindakan kebaikan kami dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini kami juga mau berdoa bersama-sama menyerahkan adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit. Dimanapun mereka berada, entah itu di rumah mereka, di rumah keluarga mereka, bahkan di rumah sakit. Bapa, mari Engkau datang, Kau sembuhkan mereka lewat makan, minum obat-obatan yang dikonsumsi, supaya adik-adik sekolah minggu ini cepat pulih, mereka bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Nama Tuhan terus kami muliakan. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan kami semua, adik-adik sekolah minggu, bahkan kakak pengasuh, dan seluruh warga jemaat yang ada, yang bergumul untuk bisa divaksin Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau sedang melihat masalah kami ini Tuhan. Ada keraguan yang timbul, apakah kami harus divaksin atau tidak. Ada kekhawatiran, ada ketakutan Tuhan. Namun kami percaya bahwa firman-Mu di hari ini juga mengingatkan kami supaya kami tidak takut. Jika kami ada dan ada program untuk supaya bisa divaksin, kami berdoa supaya Tuhan Kau menuntun kami supaya kami bisa divaksin dengan baik, tubuh kami bisa menerima obat itu dengan baik, supaya kami bisa terus melanjutkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa di dalam kerajaan sorga, di saat ini juga kami berdoa menyerahkan kakak Julian, kakak Encis, kakak-kakak yang ada yang selalu meluangkan waktu untuk bisa merekam kegiatan sekolah minggu online ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pergumulan mereka, Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka. Kami percaya bahwa setiap keringat yang kita taburkan di dalam pelayanan ini Tuhan, Engkau memperhitungkan semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kemampuan yang Engkau kasih buat anak-anak ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan semua pergumulan kami anak-anak sekolah minggu. Ada di antara kami yang bergumul untuk orang tua kami, ada yang punya pergumulan tentang studi, pendidikan kami Tuhan, dan pergumulan-pergumulan kami lainnya Tuhan. Kami berdoa satu hati minta supaya Tuhan Engkau melihat semua pergumulan kami dan Engkau menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan ajarlah kami selalu untuk bisa menerima kehendak-Mu dan selalu mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di saat ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk Kakak Ditrik yang sudah memimpin kita dalam doa. Demikian podcast kita di hari ini. Tetap semangat, patuhi protokol kesehatan, dan terus beritakan Injil. Jangan takut, karena kalian adalah prajurit Kristus. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan nyalakan lonceng supaya kita dapat pemberitahuan kalau ada video-video yang baru, yang terbaru. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Kita ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Prajurit Kristus, Do it for Jesus. Bye.